pada praktikum sediaan cair hand and body lotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Rayu Amanda dengan NIM 19330117. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sirait, NPM saya 19330118. Nama saya Rihan Halabia Juliani, NPM 19330119. Saya Nurma Fauziah, NPM 19330120. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Ismayanti, NPM atau NIM 19330110. Nah, yang pertama ada timbangan digital atau neraca analitik. Jenis timbangan ini sangat peka terhadap bahan atau zat yang akan kita timbang, sehingga akan menghasilkan kepekaan atau hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Cara kerjanya yang pertama, letakkan wadah di atas piringan dan tutuplah kacanya. Lalu tekan tombol tab pada neraca monitor sehingga akan mendisplay angka 0 karena bobot wadah telah ditambahkan dan akan disetarakan. Yang ketiga, ambil bahan dan timbang, lalu kita taruh di atas piringan wadahnya tadi. Yang keempat, amati dan catat hasil yang keluar dari hasil. Dan yang kedua ada water bath. Alat ini digunakan untuk menguapkan zat atau bahan yang kita inginkan dengan titik didih yang lebih rendah daripada titik didih air. Selain itu, water bath ini digunakan untuk menguapkan dan biasanya digunakan pada suhu yang tidak terlalu panas. Dan cara kerjanya yang pertama, pastikan air yang ada di dalam water bath terisi penuh dan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, hubungkan kabel power ke dalam kotak listrik. Yang ketiga, set atau atur suhu yang diinginkan. Dan yang keempat, tunggu sampai water bath mencapai suhu yang kita inginkan dan akan memanas. Lalu water bath siap digunakan, lalu masukkan bahan yang kita inginkan. Setelah selesai dihangatkan atau dipanaskan, keluarkan bahan. Dan yang ketiga ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini digunakan saat ingin melarutkan atau mencampurkan bahan sebagai alat aplikator dengan cara masukkan batang pengaduk pada wadah yang kita inginkan untuk dilarutkan. Dan yang keempat ada cawan porselen atau cawan penguap. Cawan porselen atau cawan penguap merupakan alat atau wadah yang digunakan sebagai pada zat atau bahan yang padatan yang ingin kita uapkan dalam skala kecil. Yang pertama, larutkan yang akan kita panaskan atau kita uapkan pada bahannya, lalu kita akan masukkan dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan di atas bunsen yang telah diberi kawat dan kasak dan diberi penyangga dengan kaki-kaki tiga. Kemudian kita lihat atau kita amati apa saja sih dari bahan ini yang terjadi atau hasilnya apa saja. Kemudian catat. Kemudian yang kelima ada penjepit kayu. Fungsi dari penjepit kayu ini untuk aplikasi atau pemegang dari alat yang akan dipanaskan seperti penjepit dari tabung reaksi agar kita tidak bersangkutan langsung dengan uap panas atau yang ada dalam tabung reaksi atau panas tersebut. Kemudian bisa juga untuk cawan uap yang tadi yang sudah dipanaskan. Jadi menggunakan penjepit kayu. Ada cara kerja yang pertama itu di samping ada penggagas atau pegangan, kemudian kita jepit pada alat yang akan kita ambil. Dan yang keenam ada beker gelas. Beker gelas digunakan untuk melarutkan atau mencampurkan suatu bahan larutan atau cairan yang akan kita uji dan di dalam beker gelas ini. Cara kerja dari beker gelas ini, lalu kita masukkan larutan yang ingin kita campur dengan percobaan tadi hand and body, lalu kita siapkan gelas di atas kaca abses, lalu kita kasih dengan kaki tiga untuk melakukan pembakaran. Lalu ada viskometer Brookfield LV atau yang jenis LVT. Kegunaannya untuk mengukur atau mengetahui zat alir atau viskositas kekentalan dari suatu zat cair yang akan kita uji. Lalu viskometer ini memiliki spidol dengan nomor-nomor tertentu. Dengan cara kita pertama siapkan atau larutkan yang akan kita uji bahan ke dalam beker gelas, lalu masukkan beker gelas ini ke dalam viskometer dan biarkan viskometer ini tercelup hingga ke dasar. Kurang lebih harus ada jarak 3 cm dan tidak harus terkena dengan dasar dari wadah tersebut agar benar-benar teruji kekentalannya hingga ke bawah dan mengetahui berapa ukuran dari kekentalan cair tersebut. Sekian dari saya. Nah, akan dilanjut oleh Cecilia Sirait. Pertama ada viskometer Otswald, beker gelas, batang pengaduk, gelas ukur, stopwatch, dan termometer. Di sini ada prosedur kerja viskometer Brookfield. Yang pertama yaitu catat suhu lingkungan dan cairan. 2. Masukkan bahan cair hingga volume 300 ml ke dalam viskometer Brookfield. Yang ketiga,
pasang spindle pada gantungan spindle. Yang keempat, turunkan spindle yang telah terpasang hingga tercelup ke dalam cairan yang akan diuji. Yang kelima, atur RPM yang diinginkan. Atur RPM yang diinginkan, biarkan spindle berputar dan perhatikan jarum merah pada skala RPM tersebut. Ubah RPM hingga diperoleh viskositas cairan dari berbagai RPM. Catat angka yang terukur pada viskometer profil, hitung viskositas gaya, buat grafik RPM versus gaya. Saya akan menjelaskan perhitungan sifat alir Newton dengan rumus viskositasnya, yaitu faktor dikali skala terbaca pada V Brookfield, dan rumus gayanya itu viskositas kali shear rate. Pada hand body lotion dengan RPM 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 6, 3, 1,5, 0,6, 0,3 dan skalanya 4,3, 10,5, 30,1, 40,2, 60,1, 50,3, 20,3, 15,4, 10,0, 6,0 dan faktornya ada 4.000, 2.000, 800, 400, 200, 200, 400, 800, 2.000 dan 4.000. Nah, untuk mencari viskositasnya dengan rumus yaitu faktor dikali skala terbaca pada V Brookfield. Faktornya ini dan skala terbacanya ini 4,3 dikali 4.000 hasilnya 17.200, 10,5 dikali 2.000 hasilnya 21.000, 30,1 dikali 800 hasilnya 24.080, 40,2 dikali 400 hasilnya 16.080, 60,1 dikali 200 hasilnya 12.020, 50,3 dikali 200 hasilnya 10,60, 20,3 dikali 400 hasilnya 8.120, 15,4 dikali 800 hasilnya 12.320, 10,0 dikali 2.000 hasilnya 20.000 dan 6,0 dikali 4.000 hasilnya 24.000. Nah, itu tadi adalah untuk mencari viskositas, yaitu skala atau faktor dikali skala terbaca pada V Brookfield. Untuk mencari gaya atau shearing stressnya, kita harus mencari shear rate-nya dulu dengan cara 210 dikali dengan RPM yang sudah tertera. Nah, ini shear rate-nya 0,2,10 kali 0,3 hasilnya 0,063, 0,210 kali 0,6 hasilnya 0,126, 0,210 kali 1,5 hasilnya 0,315, 0,210 210 dikali 3 hasilnya 0,63, 0,210 kali 6 hasilnya 1,26, 0,210 kali 6 hasilnya 1,26, 0,210 kali 3 hasilnya 0,63, 0,210 kali 1,5 hasilnya 0,315, 0,210 kali 0,6 hasilnya 0,126, 0,210 kali 0,3 hasilnya 0,63. Nah, setelah kita mengetahui shear rate-nya ini dengan mengalihkan RPM dengan spindle yang kita pakai itu spindle 3, baru kita mengetahui shearing stress-nya, yaitu tadi itu gayanya rumusnya viskositas dikali shear rate. Viskositas ini dikali dengan shear rate-nya. Jadi 17.200 dikali 0,63 hasilnya segini, 1083,6, 21.000 hasilnya 21.000 dikali 0,126 hasilnya 2.646, 24.080 dikali 0,315 7.585,2, 16.080 dikali 1,26 15.145,2 dan seperti itu sampai ke bawah. Jadi viskositas dikali shear rate untuk mencari gaya.